Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ananda Fatli, NIM 21030115. Baiklah, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah struktur aljabar, saya akan menjelaskan materi tentang grup siklik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari grup siklik. Sifat-sifat dari grup siklik. 1. Ukuran grup siklik. Ukuran grup siklik adalah jumlah elemen dalam grup tersebut. Jika generator memiliki orde n, maka grup siklik yang dihasilkan memiliki n elemen. Sebaliknya, jika grup siklik memiliki n elemen, maka generatornya memiliki orde n. Yang kedua, generator dan orde elemen. Setiap elemen dalam grup siklik dapat dinyatakan sebagai pemangkatan generator. Orde elemen dalam grup siklik selalu merupakan bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari orde generator. Dengan kata lain, setiap elemen dalam grup siklik memiliki orde yang sama atau merupakan kelipatan dari orde generator. Yang ketiga, struktur dari subgrup siklik. Subgrup siklik adalah subgrup dari grup siklik yang juga bersifat siklik. Setiap subgrup siklik terdiri dari pemangkatan generator yang sama dengan generator dari grup siklik asal. Sebagai contoh, subgrup siklik dari grup siklik A adalah A pangkat K untuk suatu bilangan bulat K. Siklik sebagai grup abelian. Grup siklik selalu bersifat abelian atau komutatif, yaitu operasi biner di dalam grup siklik dapat dipertukarkan tanpa mengubah hasilnya. Hal ini disebabkan oleh sifat pemangkatan bilangan bulat yang bersifat komutatif. Yang kelima, hubungan dengan bilangan bulat modulo. Grup siklik seringkali digunakan dalam kriptografi dan teori bilangan. Hal ini disebabkan oleh hubungan antara grup siklik dengan bilangan bulat modulo. Selanjutnya, definisi dari grup siklik tersebut. Yang pertama, definisi 4.1, yaitu definisi terhadap perkalian. Grup G bintang disebut siklik bila ada elemen A, elemen G, sedemikian sehingga G sama dengan A di pangkat N, di mana N elemen dari Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Sebagai contoh, misalkan G sama dengan -1 dan 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian. Tentukan grup siklik dari grup tersebut. Penyelesaiannya, generator dari G sama dengan -1 dan 1 adalah -1 dan 1. Yang pertama, -1. Seperti definisi terhadap perkalian sebelumnya, A di pangkat N di mana N elemen dari Z. Di sini kita menggunakan bagian dari G tersebut, yaitu yang pertama -1. Jadi, -1 di pangkat N, di mana N elemen dari Z. Z adalah bilangan bulat yang dimana -1 di pangkat 0, -1 di pangkat 1, -1 di pangkat 2, hingga seterusnya. Beberapa pun bilangan di pangkat 0 menghasilkan 1. -1 di pangkat 1 tetap -1, dan -1 di pangkat 2 sama dengan 1. Begitu seterusnya. Hasilnya tetap menghasilkan -1 dan 1. Selanjutnya 1. Sama 1 di pangkat N, di mana N elemen dari Z. Sama dengan 1 di pangkat 0, 1 di pangkat 1,
1 dipangkat 2, hingga seterusnya. Berapapun 1 itu dipangkatkan, hasilnya tetap 1. Sehingga generator dari min 1 adalah membangun suatu subgrup grup siklik. Sehingga min 1 sama dengan min 1,1. Generator 1 adalah membangun subgrup siklik, sehingga 1 sama dengan 1. Yang kedua, definisi 4.2, yaitu definisi terhadap penjumlahan. Grup G plus disebut siklik bila ada elemen A, elemen G, sedemikian sehingga G sama dengan NA, di mana N elemen Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Contoh, misalkan G sama dengan 0, 1, 2, dan 3 adalah suatu grup terhadap penjumlahan G plus. Buktikan bahwa G tersebut adalah grup siklik. Penyelesaian. Dari yang kita ketahui, G sama dengan generatornya 0, 1, 2, dan 3. Ditanya, tentukan grup siklik dan subgrup siklik dari G. Jawab, karena G adalah bilangan modulo 4 dengan generatornya 0, 1, 2, dan 3. Yang pertama akan kita gunakan 0. N dikali 0, di mana N elemen Z. Kita dapat mengambil dari negatif maupun positif. Yang pertama kita ambil dari negatif, yaitu min 1, min 2, atau seterusnya. Dan 0 dan 1. Min 1 dikali 0 tetap 0, dan 1 dikali 0 juga tetap 0. Maka dapat kita kumpulkan dalam sebuah himpunan, semuanya adalah 0. Yang kedua 1. 1 sama dengan N dikali 1, di mana N elemen dari Z. Z adalah bilangan bulat, yang dimana bisa kita mulai dari min 4 dikali 1, min 3 dikali 1, min 2 dikali 1, min 1 dikali 1, 1 dikali 0, 1 dikali 1, 2 dikali 1, 3 dikali 1, 4 dikali 1, dan seterusnya. Maka kita memperoleh hasil 1, 2, 3, dan 0. Kenapa di sini jadi 1? Dari min 4 dikali 1, karena bilangan modulo 4 menghasilkan 0. Min 3 dikali 1, min 3. Min 3 ditambah 4 menghasilkan 1. Begitu seterusnya. Berikutnya dengan generator 2. N2, di mana N elemen dari Z. Kita bisa mulai dari min 2 dikali 2, min 1 dikali 2, 0 dikali 2, 1 dikali 2, 2 dikali 2, dan seterusnya. Maka himpunannya menghasilkan 2,0. Yang berikutnya dengan generator 3. N3 di mana N elemen Z. Sama seperti sebelumnya, kita dapat memulainya dari negatif 4, negatif dikali 3, negatif 3 dikali 3, negatif 2 dikali 3, min 1 dikali 3, 0 dikali 3, 1 dikali 3, 2 dikali 3, 3 dikali 3, 4 kali 3, dan seterusnya. Maka menghasilkan 3,2,1,0. Karena G dengan generator 1 dan dengan generator 3 menghasilkan 0, 1, 2, dan 3. Dengan kata lain, 1 dan 3 adalah generator dari G, maka G sama dengan 0, 1, 2, 3 merupakan grup siklik. Definisi 4.3. Misalkan G bintang adalah suatu grup dan A elemen G, maka generator A yang membangun suatu subgrup A dinamakan subgrup siklik dari G bintang. Jadi yang dimaksud dengan subgrup siklik yaitu suatu subgrup yang dibangkitkan oleh suatu unsur. Sebagai contoh, grup Z plus merupakan grup siklik tak hingga yang dibangun
oleh 1. Penyelesaian. Kita generatornya hanya 1. Jadi 1 sama dengan 1 dikali N, di mana N elemen Z. Di mana min 2 dikali 1, min 1 dikali 1, 0 dikali 1, 1 dikali 1, 2 dikali 1, dan seterusnya. Maka menghasilkan min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Karena grup siklik ini adalah tak hingga, jadi 1 merupakan generator yang membentuk suatu grup siklik tak hingga. Teorema dari grup siklik. Yang pertama, teorema 1.11. Jika A grup siklik ordn, maka A sama dengan E, A, A2, hingga seterusnya AN dikurang 1. Akibat dari 2.1.12, jika A grup siklik hingga, maka A sama dengan bilangan mutlak A. Berikutnya teorema kedua. Yang pertama, teorema 2.1.11. Jika A grup siklik ordn, maka A sama dengan EA, A2, hingga seterusnya AN dikurang 1. Akibat dari teorema 2.1.1.2, jika A grup siklik hingga, maka A sama dengan himpunan nilai mutlak A. Akibat 2.1.1.3, suatu grup G adalah grup siklik jika dan hanya jika ada elemen A, elemen G sedemikian sehingga 0A sama dengan bilangan mutlak G. Teorema 2.1.14. Setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik. Akibat 2.1.5. Misalkan G sama dengan A, suatu grup siklik order M besar dari 1, dan H subgrup sejati dari G, maka H sama dengan A pangkat K. Untuk suatu bilangan bulat K dengan K membagi M, dan K besar dari 1. Teorema 2.1.16. Misalkan G suatu subgrup siklik order M, maka untuk setiap pembagi positif D dari M ada dengan tunggal subgrup G berorder D. Berdasarkan teorema 1.16, misalkan G suatu subgrup siklik order M, maka jika D pembagi positif dari M ada dengan tunggal subgrup G berorder D, yaitu H sama dengan A pangkat M per D. Teorema 3.1. A adalah subgrup. Misalkan G suatu subgrup dan A adalah elemen dari G, maka A adalah subgrup dari G. Sebagai bukti, karena A elemen A, maka A tidak kosong. Misalkan A pangkat N, A pangkat M elemen dari A, maka A pangkat N dikali A pangkat M dikurang 1 sama dengan A pangkat N dikurang M. Elemen dari A. Berikutnya adalah teorema 4.1. Semua grup siklik adalah grup komutatif. Buktinya, misalkan G grup siklik dan A adalah pembangun G, yakni G sama dengan A pangkat N, di mana N elemen Z. Akan ditunjukkan G1 dikali G2 sama dengan G2 dikali G1. Jika G1 dikali G2 elemen G, dimana F di koma S elemen Z, sehingga G1 sama dengan A di pangkat R, dan G2 sama dengan A pangkat S. Maka G1 dikali G2 sama dengan G2 dikali G1. A di pangkat R dikali A di pangkat S. Karena tadi kita sudah memisalkan G1 sama dengan A pangkat R dan G2 A di pangkat S. Dalam
aljabar kita mengetahui dalam perkalian jika suatu elemennya sama dan pangkatnya berbeda, maka pangkatnya dapat ditambahkan. Jadi A, R ditambah S sama dengan G2 dikali G1. Atau A dipangkatkan S ditambah R sama dengan G2 dikali G1. Berikutnya dapat kita pisahkan A dipangkat S dikali A dipangkat R sama dengan G2 dikali G1. Sehingga terbukti G1 dikali G2 sama dengan G2 dikali G1. Berikutnya contoh dari teorema 4.1. Tunjukkan bahwa grup siklik tersebut merupakan grup komutatif. Penyelesaian. Generator 1 dan 3 adalah membangun suatu grup dari grup G sama dengan 0, 1, 2, 3 terhadap penjumlahan. Misalkan X, Y elemen dari G. Sehingga X sama dengan NA dan Y sama dengan MA untuk M, N elemen dari Z. Ambil N sama dengan 1 dan M sama dengan 2 dan generator A sama dengan 3. X ditambah Y sama dengan NA ditambah MA. Karena menggunakan sifat distributif, dapat kita pisahkan N ditambah M dikali A. Sama dengan 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 3. 1 ditambah 2 dikali 3. 3 dikali 3, karena kita menggunakan modulo, maka menghasilkan 1. Y ditambah X sama dengan MA ditambah NA. Sama dengan M ditambah N dikali A. 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 3. Dapat kita pisah 2 ditambah 1 dikali 3. 3 dikali 3 adalah 9. Dengan menggunakan, karena dia modulo 4, maka 1. Jadi terbukti bahwa grup siklik merupakan suatu grup komutatif. Berikutnya adalah contoh soal dari grup siklik. Baiklah, untuk soal yang pertama, buktikan bahwa U10 adalah grup siklik. Kemudian tentukan subgrup sikliknya. Penyelesaiannya, diketahui U10 sama dengan 1, 3, 7, 9. Ditanya apakah U10 adalah grup siklik? Tentukan subgrup siklik dari U10. Jawab. Bukti U10 kita tahu generatornya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Tapi karena kita tahu suatu teorema, jadi kita ngambil generator 1, 3, 7, dan 9. Di mana rumusnya A sama dengan A dikali N, A dipangkat N, di mana N elemen Z. Yang pertama 1. 1 dipangkat 1, 1 pangkat 2, sampai seterusnya. Maka 1 tidak sama dengan U10. Yang kedua generator 3. 3 dipangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 0, dan seterusnya. Menghasilkan 3, 9, 7, 1, dan seterusnya. Kita tahu 3 generator adalah generator dari U pangkat 10. Selanjutnya 7. Sama dengan 7 pangkat 1, 7 pangkat 2, 7 pangkat 3, 7 pangkat 0, dan seterusnya. Maka 7, 9, 3, 1. 7 adalah U10. Berikutnya adalah 9. 9 pangkat 1, 9 pangkat 2, 9 pangkat 3, dan seterusnya. Kita tahu 9,1 dan seterusnya. 9 tidak sama dengan U10. Karena dapat A sama dengan G, yaitu 3 dan 7, maka U10 adalah grup siklik, yang merupakan subgrup sikliknya yaitu 1, sama dengan 1, dan 9, karena 1,9. Yang kedua,
diberikan GX, yaitu grup G dengan operasi standar. Jika diketahui G sama dengan 1, sama dengan min 1, I dan min I, dengan I sama dengan imajiner dari 1, akar negatif min 1. Maka selidiki apakah G merupakan grup siklik dengan generator I atau negatif I. Penyelesaiannya, misalkan G, grup, dan Z merupakan himpunan bilangan bulat, G disebut grup siklik jika ada A elemen G. Sedemikian sehingga G sama dengan A di pangkat N elemen dari Z. Elemen A pada G ini disebut generator dari grup siklik tersebut. Ambil I elemen G, sehingga I kuadrat sama dengan akar negatif 1 dikali akar negatif 1, sama dengan min 1. Selanjutnya I pangkat 3, sama dengan I pangkat 2 dikali I, sama dengan 1 dikali I, sama dengan min I. Berikutnya I pangkat 4, sama dengan I pangkat 3 dikali I, sama dengan min I dikali I, sama dengan min I kuadrat. Min kali min 1 sama dengan 1. Jadi G 1 min 1 I dan min I sama dengan I sama dengan min 1 min I 1 sama dengan I kuadrat I pangkat 3 I pangkat 4. Dengan demikian G adalah grup siklik dengan generator I dan TI sama dengan 4. Ambil min I elemen G, sehingga min I kuadrat sama dengan min I dikali min I, sama dengan I kuadrat, sama dengan min 1. Min I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 2 dikali min I, sama dengan min 1 dikali min I, sama dengan I. Min I pangkat 4 sama dengan min I pangkat 3 dikali min I, sama dengan I dikali min I, sama dengan min I kuadrat, sama dengan min kali min 1, sehingga sama dengan 1. Jadi G 1 min 1 I min I, sama dengan min I min 1 I 1, sama dengan min I kuadrat, min I pangkat 3 min I pangkat 4. Dengan demikian, G juga adalah siklik dengan generator min I, dan T min I sama dengan 4. Buktikan bahwa R titik bukan grup siklik. Kita akan membuktikan dengan kontradiksi. Andaikan R titik adalah grup siklik yang dibangun oleh A, karena min 1 elemen R, maka terdapat bilangan bulat N. Sedemikian sehingga A di pangkat N sama dengan min 1. Perhatikan bahwa A di pangkat N sama dengan min 1. Sedemikian sehingga A pangkat 2N sama dengan 1. Artinya, A memiliki orde berhingga karena A generator dari R. Maka hal ini berakibatkan R grup berhingga, kontradiksi. Dengan demikian, R titik bukan grup siklik. Baiklah, contoh soal selanjutnya. Misalkan G adalah grup siklik, buktikan bahwa setiap subgrup dari G juga siklik. Penyelesaiannya, misalkan G adalah grup siklik yang dibangun oleh A dan H sebarang subgrup dari G, jika H sama dengan dengan E elemen identitas, maka jelas bahwa H siklik. Sekarang, misalkan H tidak sama dengan E. Berdasarkan definisi, setiap anggota G berbentuk A pangkat N untuk suatu bilangan bulat N. Karena H subgrup dari G, maka setiap anggota H juga demikian. Misalkan M adalah bilangan bulat positif terkecil M. Sedemikian sehingga A di pangkat M elemen dari H. Berikutnya, diambil sembarang B elemen H yang dapat ditulis sebagai B sama dengan A pangkat P untuk suatu bilangan bulat P.
Berdasarkan algoritma pembagian, terdapat bilangan bulat Q dan R. Sedemikian sehingga P sama dengan QM ditambah R. Dengan 0 kecil sama R kecil dari M. Perhatikan bahwa A pangkat P sama dengan A pangkat QM ditambah R. Sama dengan A pangkat M dikali Q dikali A di pangkat R. Sehingga A pangkat R sama dengan A pangkat P dikali A di pangkat M dikurang Q. Karena A pangkat M elemen H, maka inversnya yaitu A pangkat M di pangkat min 1, juga elemen H. Begitupun dengan pangkat Q dari inversnya, yaitu A pangkat M pangkat min 1 dipangkatkan Q, sama dengan A dipangkat M dipangkatkan min Q, elemen dari H. Berdasarkan sifat tertutup dari H, maka A pangkat P elemen dari H, dan A pangkat M dipangkatkan min Q, elemen dari H. Berakibat A pangkat R sama dengan A pangkat P dikali A pangkat M dipangkatkan min Q, elemen dari H. Ingat, M adalah bilangan bulat positif terkecil sedemikian sehingga A pangkat M elemen H. Karena AR elemen H dengan 0 kecil sama R kecil dari M, maka haruslah R sama dengan 0. Ingat, M adalah bilangan bulat positif terkecil, sedemikian sehingga A pangkat M elemen H. Karena A pangkat R elemen H dengan R di mana R besar sama 0 kecil dari M, maka haruslah R sama dengan 0. Akibatnya, B sama dengan A pangkat P sama dengan A pangkat QM ditambah 0. Sama dengan A pangkat M dikali Q, pangkatkan Q. Karena B adalah sebarang elemen H, maka setiap anggota H dapat dibentuk oleh A pangkat M elemen H. Dengan demikian, H adalah grup siklik yang dibentuk A pangkat M. Jadi terbukti dari semua yang telah kita buktikan. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah struktur aljabar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah maupun kurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.